Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, jadi tetap semangat walaupun teman-temannya belum pada datang ya Bu ya. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tematik pada pagi hari ini di kantor PT Natural Nusantara dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara seminar tematik ya, yang mana untuk hari Sabtu pada tanggal 9 Mei ini kami PT Natural Nusantara mengangkat tema imunisasi yang nantinya akan disampaikan dan yang akan dijelaskan oleh ahlinya, yaitu Dr. Rahma Yolanda. Nah, ini tentunya sangat menarik tema ini ya. Kenapa sangat menarik? Karena imunisasi inilah sebenarnya yang memberikan dan yang mengaktifkan antibodi dalam tubuh setiap manusia ya. Bahkan ada masanya dan ada usianya, di mana seorang anak atau hingga dewasa ada imunisasi tersendiri ya. Nantinya bagaimana imunisasi ini ya, seperti apa imunisasi itu, kemudian manfaatnya itu seperti apa. Nah, bahkan ada rumor mungkin boleh tidaknya nanti beliau ahlinya Dr. Rahma Yolanda yang akan akan mengupasnya. Bahkan saat-saat ini ya, yang terbaru informasi banyak yang namanya lumpuh tanpa sebab, itu dimana seperti halnya kayak belum pernah dapat yang namanya imunisasi seperti polio dan bahkan yang lain ya. Nanti itu akan disampaikan oleh ahlinya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, kita semua juga penasaran ternyata imunisasi itu boleh tidaknya. Nah, itu yang menjadi banyak juga pertanyaan. Nah, untuk ke materinya sebelumnya marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih atas doanya. Maka untuk itu sambut ahlinya, yaitu Dr. Rahma Yolanda yang akan menyampaikan. Tempat dan waktu kami persilakan. Tepuk tangan untuk Dr. Rahma Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk seminar tematik saya akan berbagi ilmu ya tentang imunisasi. Mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu itu sudah tahu, imunisasi itu memang sekarang sedang gencar digalakan karena memang kasus-kasus memang yang hanya bisa ditanggulangi secara dini dengan imunisasi itu semakin banyak terjadi di Indonesia. Oke, kita mulai saja. Jadi sebenarnya di undang-undang pun sudah ada, bisa dilihat di sini, nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular. Karena rata-rata yang kita kasih imunisasi untuk pada anak ataupun orang dewasa itu adalah penyakit-penyakit yang menular. Imunisasi sudah diperkirakan bisa mencegah 2,5 juta kasus kematian per tahun ya di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri pun imunisasi juga dilakukan ya. Nah, ini dimulainya sudah lama sekali, sudah dimulai 1956 dan pada tahun 1990. Jadi memang sudah mencapai namanya UC ya, Universal Child Immunization.
Jadi memang sudah digalakkan karena semakin meningkatnya angka kejadian kematian akibat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh beberapa bakteri atau virus yang menyebabkan kematian. Oke, tadi sudah disampaikan sama Mas Bahar. Sekarang itu baru saja saya dengar kemarin ada wabah namanya lumpuh layu. Itu salah satunya diakibatkan dari virus polio. Nah, itu memang istilahnya mungkin memang sudah lama tidak terjadi tapi menjadi wabah lagi. Kemungkinan memang di daerah tersebut untuk imunisasi mungkin derajatnya menurun juga bisa. Ya. Yang kedua adalah sering terjadi meningitis. Meningitis itu memang mungkin zaman dahulu meningitis itu masih jarang, tapi semakin berkembangnya waktu ke waktu, bakterinya semakin aktif, akhirnya orang yang tadinya hanya flu bisa sampai meningitis. Makanya itu kita galakan imunisasi fungsinya untuk mencegah biar tidak terjadi komplikasi. Oke, saya jelaskan definisi masing-masing dulu. Jadi sebenarnya imunisasi itu adalah cara kita untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu antigen. Jadi kalau misalnya kita terpapar dengan antigen yang sama, kita tidak sakit. Itu yang diharapkan dari imunisasi. Dianggapnya jika kita orang tua kita misalnya mengenalkan pada seseorang yang istilahnya orang itu bermacam-macam seperti ini. Tapi kalau itu tidak diajarkan dari awal, ketika kita bertemu dengan seseorang yang sifatnya seperti itu, dianggapnya kita akan kaget. Nah, sama imunisasi fungsinya untuk itu. Jadi ketika kita bertemu dengan suatu wabah penyakit atau penyebab penyakit, tubuh kita sudah tidak kaget lagi. Nah, vaksinasi. Jadi imunisasi itu adalah nama gerakannya, imunisasi. Yang kita masukkan adalah ini ada obatnya namanya vaksinasi. Pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas antibodi. Jadi kita masukkan antigen dengan cara pemberian vaksinasi untuk mengaktifkan antibodi tadi, ya. Nah, antigen adalah zat sejenis protein yang bila dimasukkan ke dalam tubuh akan menimbulkan reaksi kekebalan dengan pembentukan antibodi. Tadi ya sudah saya jelaskan ya. Nah, antigen ini memang berasal dari kuman. Jadi mungkin nanti akan saya kasih tahu beberapa untuk imunisasinya apa saja. Nanti memang tergantung kumannya nanti penyebab apa, itu yang dimasukkan. Memang sengaja dimasukkan agar tubuh kita mengenali kuman tersebut. Tapi bukan yang aktif. Kita lemahkan antigennya. Ya. Nah, antibodi adalah bahan yang timbul ketika reaksi adanya antigen. Seperti itu, ya. Itu definisinya. Nah, tujuannya untuk apa? Turunnya kita mengharapkan angka kesakitannya dia turun. Kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya, atau yang disebut dengan PD3I. Itu kalau di dalam medis kita sebutnya seperti ini. Karena ada beberapa penyakit yang memang jika seorang anak itu terserang, dia bisa sembuh, tapi dia bisa menyebabkan kecacatan. Seperti polio itu bisa sembuh, tapi akhirnya itu dia kecacatan jadi tidak bisa berjalan. Itu namanya kecacatan. Atau bahkan kematian banyak sekali ya, pneumonia, meningitis, itu hasil akhirnya kebanyakan jika tidak tertangani dari awal bisa menyebabkan kematian. Oke, manfaatnya ada 3 manfaat ya. Pertama dari anak, keluarga, dan sosial atau pemerintah. Nah, ini anak lebih ke arah yang kita sasaran pertamanya, agar tidak terjadi kesakitan dan juga cacat atau kematian. Kalau keluarganya, jadi gini, dia menghilangkan kecemasan dan psikologi. Banyak orang tua itu menyadari misalnya anaknya terjadi meningitis, itu tahu ketika terjadi meningitis. Mereka tidak sadar ketika hanya awalnya influenza menjadi meningitis. Nah, ketika mereka terdiagnosis meningitis, di saat itulah keluarga-keluarga itu menjadi cemas, ya, karena memang kebanyakan hasil akhirnya pasti kematian. Itu sudah terbukti sekali. Nah, di negara ya otomatis meningkatkan kualitas kesehatan di negara itu masing-masing.
Oke. Nah, jadi kekebalan itu sebenarnya ada dua, aktif dan pasif. Kalau aktif adalah kekebalan yang dibuat sendiri oleh tubuh, ya, untuk menolak suatu penyakit tertentu. Dia prosesnya lambat, tapi bertahan lama. Misalnya influenza zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang kan semakin bertambahnya imunitas seseorang, dia bisa mencegah. Istilahnya dulu influenza itu zaman perang itu bisa menyebabkan kematian. Tapi dengan bertahannya imunitas seseorang, kita tidak diobatin pun tidak masalah. Cuman memang istilahnya kitanya jadi tidak nyaman. Nah, macamnya ada dua. Kekebalan aktif alami itu timbul setelah anak, misalnya timbul setelah anak dari sembuh dari suatu penyakit, biasanya cacar. Jadi ketika seorang anak kena cacar, dia untuk terkena untuk kedua kalinya itu sangat-sangat sedikit sekali untuk persentasenya. Kalau aktif kekebalan aktif buatan, ya pemberian vaksin seperti imunisasi. Jadi memang sengaja diberikan. Ya, saya salah satu yang mungkin sekarang ada pro kontra ya tentang imunisasi. Ibu saya termasuk yang pro tentang imunisasi. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah yang kena namanya cacar. Ya, sampai sebesar ini alhamdulillah sekali itu. Jadi cacar yang bukan varicella ya, bukan cacar air, tapi smallpox. Smallpox itu menular sekali, lebih menular. Jadi cacar itu banyak sekali. Ada cacar api atau yang kita disebut herpes, itu cacar api ya, kalau bahasa bukan medisnya. Ada cacar air, itu namanya varicella yang biasa menyerang. Ada juga yang lebih parah lagi yang bisa menyebabkan kematian, itu namanya smallpox atau cacar variola. Jadi memang penyebabnya virus variola, ya. Itu yang di sini imunitas yang kita berikan adalah untuk mencegah adanya yaitu tadi smallpox, ya. Nah, kalau kekebalan pasif itu adalah tubuh tidak membuat antibodi sendiri, tapi kekebalan didapatkan dari luar setelah memperoleh zat penolak. Prosesnya cepat tapi nggak tahan lama. Contohnya apa? Pasif. Jadi bayi baru lahir itu ada dia mendapat imunitas dari ASI ya, ASI eksklusif kita bilang itu usia 5 bulan sampai ya 6 bulan ya. Itu contohnya morbili. Jadi ketika anak itu menyusui ya, menyusui itu dia mendapat pencegahan morbili dari ibunya. Kalau kekebalan pasif buatan itu adalah mungkin pada sudah mengenal ya ATS, antitetanus serum ya, itu mencegah terjadinya tetanus pada seseorang. Mungkin orang yang mau menikah biasa disarankan untuk ATS. Nah, itu kekebalan pasif buatan. Kalau yang pasif alami adalah yang dari ibu, jadi tidak langsung diberikan. Nah, ini jadwal paling terbaru dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi masing-masing. Kenapa ini mungkin ada yang diberikan sampai 4 kali, 5 kali, ini hanya sebagai booster ya. Jadi kuman-kuman itu aktif ketika yang masih kuning-kuning ini. Yang hijau-hijau ini sudah istilahnya tambahan. Ini kalau yang lengkap. Tapi kalau pemerintah menyarankan cuman ada 5 ya. Hepatitis, polio, BCG, DPT, dan campak. Oke, sebenarnya kalau yang mencegah meningitis itu di PCV kebanyakan pneumococcus. Memang paling banyak penyebab meningitis itu pneumococcus. Oke, nanti mungkin kalau misalnya mau ditanyakan silahkan. Jadi bukan hanya anak kecil saja. Nah, orang dewasa pun ada imunisasinya. Ini dari Ikatan Penyakit Dalam. Kalau yang tadi Ikatan Dokter Anak, kalau ini penyakit dalam. Sekarang yang lagi gencar adalah HPV, Human Papilloma Virus, yang menyebabkan kanker serviks. Ya, laki-laki juga ada, karena memang bisa menularkan dari laki-laki ke perempuan, itu juga bisa. Ya,
Tapi sekarang yang wajib biasanya yang ini HPV sama yang untuk meningitis. Meningitis itu nanti yang untuk ke meningitis meningokal yang biasanya haji atau umroh. Biasanya itu kalau untuk dewasa. Jarang sekali yang lain diulang, itu jarang sekali. Kecuali kalau misalnya orang medis itu wajib. Hepatitis ini wajib. Saya dulu sebelum turun ke lapangan, sebelum mengambil untuk profesinya, diharuskan memang suntik hepatitis agar tidak menular. Karena cenderung sekarang HBsAg, mungkin ya ibu-ibu yang sudah, biasanya sih ibu-ibu muda biasanya melahirkan itu dicek HBsAg positif atau negatif. Untuk para dokter itu diwajibkan agar tidak gampang mudah tertular, karena lewat darah pun itu bisa menularkan. Ya. Nah, itu tadi sekilas saja. Sekarang pendampingan NASA. Sebenarnya kalau pendampingan NASA untuk imunisasi itu lebih ke peningkatan daya tahan tubuh sama meningkatkan atau menambah antioksida. Karena memang polusi otomatis semua bakteri itu memang mempengaruhi ya ke imunitas. Apa saja? Natural Royal Honey. Kenapa saya sarankan ini? Ini untuk anak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau mbak-mbak semua, kalau misalnya memang ada kasus anak untuk menambah imunitasnya, tidak usah pakai natural chlorophyll atau royal jelly NRJ, tapi ini aja kurkuma atau super kit ya kalau di sini namanya. Nah, kenapa? Di sini sudah tertera ya, fungsinya banyak sekali. EPA dan DH ini adalah seperti minyak ikan atau omega 3. Sudah ada propolis, royal jelly, kurkuma. Kurkuma kita sudah banyak tahu dia untuk meningkatkan nafsu makan. Biasanya kalau orang anak kecil itu sakit kan nafsu makannya menurun. Ditambah ini diharapkan dia akan menambah nafsu makannya. Ya. Nah, saya bahas. Jadi sebenarnya dalam minyak ya, fungsinya ada antioksida, protein, karbohidrat, hormon, enzim, mineral, vitamin, niacin, asam folat dan biotin. Maaf. Nah, ini meningkatkan imunitas. Tapi yang paling utama adalah gamma globulin. Ya, dia sebagai imunitas dia bagus sekali mencegah infeksi dan menstimulasi imunitas tubuh. Jadi bukan madunya tapi royal jelly ya. Berbeda ya antara royal jelly dan madu ya. Oke, dan ada metil P hidrobenzoat, metil paraben. Mungkin pada ya banyak yang sudah mendengar ini. Jadi sebenarnya di royal jelly pun sudah ada. Itu antioksidannya tinggi sekali. Oke. Yang kedua, kenapa saya masukkan natural radik? Oke. Jadi menurut penelitian laboratorium di susu kambing ini etawa ya, itu banyak mengandung ZN atau zinkum atau sebutannya seng ya, seng. Kenapa? Karena zinc itu mineral paling penting terdapat dalam tubuh kita ya. Kurang lebih dari 300 enzim yang terdapat dalam tubuh memerlukan zinc ini untuk menstimulasi. Jadi dia menstimulasi sistem imun agar optimal fungsinya. Ketika memang kita kekurangan zinc, otomatis bisa dilogika tubuh kita akan berkurang untuk daya kerja tahan tubuhnya. Nah, ini ya, maaf saya ulang. Nah, jadi ini sudah pernah diteliti. Jadi ketika memang kebanyakan memang masyarakat itu kekurangan zinc ini, ya, Smith sudah pernah meneliti tahun 1988. Jadi dia menyebabkan rendahnya imunitas ketika orang kekurangan itu tadi dengan alasan yang ini tadi di atas. Oke. Kalau yang ini sebenarnya hanya tambahan. Untuk orang dewasa bagus, tapi kalau untuk anak-anak lebih saya sarankan yang tadi. Kenapa kloropilin? Karena kloropilin itu dia meningkatkan efektivitas imun seseorang. Ya, dia juga bisa menimbulkan sel darah merah, merangsang produksi sel-sel darah putih yang bertugas melawan. Jadi dia lebih untuk menahan imunitasnya untuk melawan sel-sel yang
kuman masuk, sel-sel darah putih dia untuk melawan itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Saya buka forum pertanyaan karena memang imunisasi hanya sebatas itu. Oke, silakan. Dengan Bapak siapa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sampai step, sampai kejang ya. Oke. Itu usia anak Bapak berapa tahun sekarang? Oh, sudah 6 tahun. Oke. Jadi begini, saya berarti kan memang di luar konteks ini ya. Itu namanya kejang. Saat demam saja. Melamun sampai Mbak. Oke. Oke. Sebenarnya itu penyebabnya kejang demam ya kita bilang. Dulu demam pertama kali umur berapa? Pertama kali step diperhatikan? Sebelum itu ada gejala seperti kayak melamun gitu enggak? Enggak, ya. Ya. Berarti memang istilahnya kita sebut kejang demam atau epilepsi yang disebabkan karena pencetus demam. Jadi kejang demam atau epilepsi ya, saya bilang epilepsi itu termasuk step itu termasuk epilepsi sebenarnya, ya. Itu karena rusaknya atau terjadi gangguan pada saraf otak. Penyebabnya banyak sekali. Bisa virus, bakteri. Tapi kalau misalnya di kasusnya Bapak karena demam, karena istilahnya memang suhu beberapa anak di suhu tertentu, apalagi sampai di atas 38 derajat Celcius itu memang rentan terjadi kejang demam. Ketika memang sudah, kenapa kita menyarankan seorang ibu itu mempunyai termometer ya di rumahnya itu karena ketika memang sudah sekitar 37 atau 38, kita sarankan minum paling cepat itu minum paracetamol untuk menurunkan agar tidak terjadi kejang demam. Memang kalau sudah terjadi kejang demam itu akan berulang karena memang sudah ada pencetusnya, istilahnya memang sudah dia sudah terjadi kerusakan di saraf untuk misalnya motorik ya, di saraf otaknya sudah terjadi kerusakan karena kejangnya itu tadi ya, karena demamnya terlalu ini. Kenapa setelah 5 tahun dia membaik atau misalnya sembuh total? Itu karena memang rentannya saat usia anak 1 sampai, sebenarnya bukan anak 1 sampai 5 tahun, anak baru lahir sampai 5 tahun itu sangat rentan. Tapi dia dengan bertambahnya usia dia recovery. Beda dengan usia yang sudah tua, recovery-nya lebih cepat di anak apa ya istilahnya, di anak-anak kecil itu lebih cepat. Apalagi kalau dia sudah mulai tidak kejang demam. Ya, jadi memang pencetusnya sudah tidak ada, nanti akan lama-lama membaik sendiri. Jadi memang untuk bapak-bapak ibu-ibu lebih baik kalau misalnya anaknya panas perlu diwaspadai, jangan sampai lebih dari 38 derajat. Karena masing anak beda-beda. Ada yang 38 derajat Celcius itu sudah kejang, itu ada. Jadi preventifnya ya jangan sampai kejang. Karena kalau sudah kejang pasti nanti akan berulang lagi. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Oke. Gimana? Sebenarnya untuk keterbelakangan mental, untuk kita hanya membantu menyembuhkan, tidak 100% menyembuhkan total. Karena di medis pun kalau sampai keterbelakangan mental belum ada
obat khusus ya. Nanti kalau misalnya memang sudah 10 tahun lebih ya, coba digunakan NBP untuk menstimulasi ya kerja otaknya. Jadi istilahnya saraf-saraf yang sudah pernah terkena atau pernah rusak itu akan diperbaiki secara perlahan. Tapi memang tidak bisa langsung kelihatan saat itu minum terus langsung sembuh, itu tidak bisa. Memang itu jangka panjang sekali ya. Bisa dicobakan NBP. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang imunisasi? Tidak ada. Saya terangkan tentang yang sudah pada tahu MMR kepanjangannya. MMR itu adalah mumps, measles, dan rubella ya. Jadi kalau misalnya di pemerintah, sebenarnya campak ini sudah ada di MMR. Kenapa hanya istilah cuma 2 kali, sebenarnya sudah masuk ke campak ya. Jadi mumps itu adalah gondongan ya, gondong itu beda dengan gondok ya. Ada penyakit gondokan ada, gondongan ada, itu beda ya. Kalau gondongan itu karena virus ya. Kalau rubella, sudah pernah sering dengar rubella? Dia termasuk satu spesies dengan toxoplasma. Ketika rubella ini nanti terjadi, yang terjadi adalah campak. Tapi beda, campaknya dengan yang ini beda dengan measles. Campaknya itu campak Jerman. Nama bahasa awamnya itu campak Jerman. Yang dibahayakan kenapa seseorang atau anak itu disarankan menyuntik MMR, karena makin seringnya terjadi rubella pada ibu hamil. Efeknya bukan ke ibunya, tapi ke janinnya. Ini dialami oleh ibu saya sendiri ya. Karena zaman dulu kan memang tidak ada imunisasi ya. Ibu saya hamil kakak saya yang kedua itu sekitar usia kehamilan saya lupa 2 atau 3 bulan ya. Ke dokter, gejalanya seperti campak, sama. Tapi ketika ke dokter dan ditanya ternyata ibu saya hamil, dokternya sudah bilang ini anaknya akan terjadi kecacatan. Seperti itu. Tergantung nanti saat kehamilan itu perkembangannya perkembangan apa dalam janinnya. Misalnya telinga, kakak saya kena di telinga, sekarang menjadi tuli. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah secara fisiknya, tidak ada masalah, cuman hanya tuli aja. Dan alhamdulillahnya memang diberi anugerah, mereka anak kakak saya masih bisa berkomunikasi seperti biasa ya. Jadi rubella itu bukan ke ibunya sebenarnya. Kenapa kita menyarankan MMR itu diinjeksikan atau divaksinkan ke anak, apalagi untuk perempuan ya, karena untuk kedepannya ketika seseorang sudah diinjeksi ini, diharapkan ketika nanti terkena itu tidak terjadi penyakit ya, karena dia sudah mengenali antigen itu untuk mencegah kecacatan pada anak. Misalnya nanti rubella terjadi pada kecacatan pada saat janin sedang mengembang perkembangan atau pertumbuhan mata, ya akhirnya bisa buta. Nah itu yang kita yang kita sarankan untuk imunisasi, karena itu mencegah yang seperti itu ya. PCV ini pneumokokus, itu fungsinya untuk mencegah biar tidak terjadi meningitis ya. Ashanti itu meningitis, itu kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi biasanya ada bakteri di situ yang lama ya. Terus pada anak, kenapa di sini influenza? Kenapa sekarang seperti itu? Karena semakin banyak anak yang terkena influenza, terjadi otitis media. Otitis media itu adalah nama bahasanya itu keluar cairan dari telinga. Itu karena sebenarnya sepele, karena influenza ini. Karena influenza kan mungkin kalau orang dewasa jarang terjadi ya. Kalau anak kecil kan itu sering, dikit kena, sedikit kena. Nah itu bahayanya itu ketika sudah terjadi otitis media, apalagi sampai dia merusak membran timpani atau membran yang ada di antara penceda ya, namanya jeda, seperti dinding antara telinga luar dan dalam.
itu nanti lubang perforasi. Ketika perforasi itu sangat sulit untuk diobati, ya, karena nanti salurannya beda. Kenapa anak-anak saya sekarang ada imunisasi influenza? Salurannya beda. Kalau orang dewasa, ini telinga ya, ini salurannya. Jadi telinga itu jadi satu saluran sebenarnya. Nanti di sini ada pembatasnya seperti ini. Ini telinga luar, dalam, dan ini belakang. Belakang ini nanti ada yang istilahnya labirin, rumah siput itu di sini. Nah, dari sini nanti dia ke saluran pernafasan. Kalau kita masih sifatnya seperti ini kalau sudah dewasa. Tapi kalau anak-anak, dia cenderung begini. Jadi virus itu lebih gampang masuk ke area tengah telinga. Kenapa kita menyarankan jadi imunisasi influenza biasanya, tapi tetap kita harus lihat riwayatnya jadi flu atau tidak. Itu karena karena kalau sudah terjadi perforasi di sini, bolong, cairannya keluar dari sini, ini susah untuk kembali lagi. Jadi nanti akan pendengarannya akan terganggu nanti dewasanya. Ya, itu fungsinya imunisasi di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang imunisasi? Sebenarnya wajib, mungkin saya bahas tentang pro kontra ya. Sekarang dibahas tentang banyak pro tentang imunisasi, karena memang mungkin kami para medis memang menyarankan, karena kita sudah karena medis memang lebih tahu efeknya jangka panjangnya, karena penyakit-penyakit ini itu komplikasinya banyak sekali. Ya, kayak pneumokokus bisa jadi meningitis, seperti itu jangka panjangnya. Apalagi kalau dia berulang, terus kemudian rubella segala macam. Kontranya biasanya karena perlu nggak sih imunitas itu. Jadi sebenarnya perbedaan ada juga yang kan sudah cukup dari ASI, seperti itu katanya. Jadi ASI itu hanya menjamin imunitas seorang anak itu ketika dia lini pertama. Umum, ya, umum di sini misalnya dia influenza nih, dia hanya mengatasi cara virusnya. Tapi ketika virus itu berkembang biak menjadi komplikasi, itu tidak bisa lagi diatasi dengan ASI. Diatasinya dengan ya ini, imunisasi ini, seperti itu. Jadi memang ada yang beranggapan bahwa memasukkan suatu kuman buat jadi penyakit, sebenarnya enggak ya, karena setiap tubuh kita itu memang mengidentifikasi, hanya perbedaannya mengidentifikasi dari awal, itu saja. Karena ini dilemahkan, otomatis ketika suatu bakteri itu dilemahkan, imunitas kita lebih kuat untuk mengenali si bakteri itu dari awal daripada kita bertemu dia saat dia aktif. Itu lebih bahaya. Oke, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin mbak-mbak, ibu-ibu yang punya anak, atau bapak-bapak yang mau menanyakan tentang imunisasi, monggo. Kalau bayi memang tidak ada perhitungan khusus, Mas. Cuman ada tabelnya. Jadi memang anak usia sekian dan sekian itu memang ada tabelnya sendiri. Jadi nanti kalau Masnya mau mungkin bisa ketemu saya untuk lihat tabelnya. Ya, karena beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa memang ada BMI, Badan Massa Indeks Tubuh ya istilahnya, IMT, Indeks Massa Tubuh. Tapi kalau misalnya anak itu nggak bisa. Jadi memang ada istilahnya tabel yang sudah dari memang istilahnya untuk dari IDAI itu sudah menentukan berat badan ideal seorang anak itu berapa. Tapi bukan berarti itu menjadi patokan ya, Mas. Kalau selama anaknya sehat, aktif, itu nggak apa-apa sebenarnya, karena kan bisa saja asupannya cukup. Ya, asupannya cukup. Cuma memang anaknya aktif sekali, otomatis kan kalori yang terkeluarkan kan lebih banyak daripada asupannya. Itu nggak apa-apa, selama anaknya masih sehat-sehat aja, itu
nggak masalah. Kalau ya bukan berarti kalau misalnya anak bayi terus saya bilang ada ya anak ASI itu obesitas, itu saya dikeluar dari itu. Kalau ASI obesitas itu wajar, karena kan nutrisi ibu itu lebih ya. Yang saya sebutkan adalah obesitas karena susu formula itu tidak bagus. Jadi bukan berarti anak yang gemuk sekali, bayi yang gemuk sekali itu selalu sehat. Itu bukan selalu jadi patokan. Ya, yang perlu jadi garis bawah kecuali ASI. Kalau ASI nggak masalah, tapi kalau di luar ASI dia sudah minum susu formula, hati-hati. Karena susu formula itu juga ada glukosanya, takutnya jadi anaknya jadi diabetes nanti. Ya, Mas. Jadi nggak perlu dipermasalahkan tentang berat badan. Selama anaknya aktif, tidak jarang sakit, berarti imunitasnya bagus. Ya. Oke. Ada lagi yang menanyakan tentang imunisasi? Ya, kalau yang sekarang ya itu 5. Kalau misalnya di puskesmas itu sekarang ini hepatitis B, polio, BCG, DPT, satu lagi campak. Ini sudah ada, ya di puskesmas sudah ada. Sekarang baru lagi dulu kan DPT ini kan terbagi. Kalau di puskesmas difteri sendiri, tetanus sendiri, pertusis sendiri itu. Kalau sekarang udah jadi satu. Dan harganya pun dulu istilahnya mahal sekali. Kalau sekarang sudah lebih karena sudah masuk ke puskesmas. Jadi yang combo gini nih udah ada di puskesmas sekarang. Tapi kecuali kalau influenza, rotavirus itu memang harus di rumah sakit besar untuk dapat. Ya, dan memang harganya ya memang lumayan agak mahal. Rotavirus ini yang menyebabkan diare, ya, seperti itu. HPV ini human papillomavirus yang saya bilang tadi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo Mas. Ini. Sebelum menikah, untuk dewasa ya, saya bilang untuk dewasa. Tetanus ATS aja udah cukup kok. Ya, biasanya sebelum menikah. Ya, kalau untuk perempuan. Sebenarnya tetanus itu fungsinya banyak kok. Untuk laki-laki kalau mau suntik tetanus kalau belum pernah, karena dia cuma sekali seumur hidup, itu cukup ya. Kalaupun ada pengulangan itu ini kan lama sekali ya. Ini kan kalau sudah besar, kalau sudah dia punya, ditanya dulu riwayat kecilnya dulu, mungkin bisa tanya ke orang tuanya. Untuk dewasa sudah pernah, itu sebenarnya cukup sekali aja ya, ditambah lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Tetanus itu nanti fungsinya nanti ketika memang kita untuk mencegah terjadinya tetanus itu nanti kalau kita kena teyeng ya, nah seperti itu, karena memang itu bisa menyebabkan kematian mendadak. Karena dadanya itu jadi dia melumpuhkan. Tetanus itu sifatnya dia melumpuhkan otot, semua otot tubuh, rahang sampai dada ya. Yang paling parah adalah ketika dia sudah menyerang dada, tidak bisa bernafas karena kan ototnya itu yang bisa menyebabkan kematian ya. Jadi kalau memang sebenarnya kalau misalnya sudah pernah suntik tetanus, ketika memang terkena yang tayang ya, tadi saya bilang ATS tetap harus dilakukan ya, karena untuk istilahnya untuk mencegah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tetanusnya menjadi aktif ya, itu tetap harus dilakukan untuk ATS. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan selain ATS? HPV, human papillomavirus, lebih bagus lagi itu hepatitis ya. Ada namanya itu ya, tadi saya bilang untuk yang HBsAg positif itu soalnya menular dia dari darah. Itu paling kalau misalnya yang mungkin yang muslim mau haji atau umroh ya meningitis, karena di luar negeri itu banyak sekali penularan meningitis ya. Itu paling kalau yang untuk dewasa sama HPV, human papillomavirus. Kalau tifoid kan kalau untuk orang dewasa kan daya tahan tubuhnya lebih besar ya daripada untuk yang anak-anak. Tapi kalau mau lengkap boleh kok dari 19 tahun, di sini ada jadwalnya, nanti mungkin bisa di copy. Ini boleh
kalau misalnya punya ya istilahnya dana sedikit untuk imunisasi boleh dilengkapi. Tapi kalau yang saya bilang, kalau yang paling utama yaitu ya HPV, hepatitis, tetanus sama meningitis. Itu sih yang utama. Kalau yang lain-lainnya sebenarnya pendukung aja. Oke, ada lagi mungkin mbak-mbaknya, ibu-ibunya yang sudah punya anak balita. Tidak ada yang mau bertanya lagi tentang imunisasi? Atau mungkin ada yang berhubungan dengan imunitas mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, mungkin nanti ini bisa di-copy ya. Imunisasi hanya sebatas itu pembahasannya. Karena memang istilahnya untuk membuka mata masyarakat memang agak susah, jujur, iya. Karena sama dari biaya, ada beberapa biaya yang memang harus dikeluarkan untuk beberapa imunisasi yang memang tidak dicanangkan oleh pemerintah. Cuman efeknya memang saya khususnya keluarga saya itu merasakan sekali. Ponakan saya itu pernah tahun kemarin itu sempat ada angin besar di Jogja. Tiba-tiba kena anginnya pagi kayaknya waktu itu. Pagi jam 12 siang dia sudah sesak nafas. Sudah tidak bisa bernafas ponakan saya. Waktu itu umurnya masih 4 tahun. Dibawa ke rumah sakit, ke JIH. Dokternya sampai bilang sudah di lab, sudah di ronsen, sudah segala macam, tidak tahu penyebabnya apa. Jadi bakteri memang sudah ganas sekali. Dan alhamdulillahnya sudah disuntik yang namanya PCV, pneumococcus. Kalau kata kakak saya, ditanyakan ke dokternya, saya nggak mungkin kalau misalnya terlambat sedikit membawa ke dokter, dan mungkin kata dokternya, karena kakak saya cerita anaknya itu cuma sekali booster. Ini kan ada berapa kali ya? 4 kali. Karena ini memang harganya cukup mahal. Zaman ponakan saya sekarang sih memang sedikit agak murah, tapi tetap hitungannya tetap mahal, di bawah 500.000. Cuma sekali, dan mungkin itu tidak tahu menjadi apa nantinya. Karena itu udah aktif sekali sudah. Mungkin kalau misalnya tidak disuntik imunisasi ini, udah nggak tahu. Mungkin pas kena itu langsung sesak nafas juga saya nggak tahu. Karena itu cepat sekali. Nggak ada, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tiba-tiba sesak nafas, tidak bisa bernafas, sudah. Angka untuk namanya ada ya, ventilasi untuk mengukur oksigennya itu sudah rendah sekali ketika sudah dibawa ke rumah sakit. Itu cepat sekali. Itu ya, hal-hal seperti itu yang memang bukan berarti imunisasi itu dia tidak bisa terserang penyakit itu, tidak. Saya bilang tidak 100%. Tapi dia adalah mencegah yang dalam arti adalah ketika seseorang itu terkena penyakit yang sama, dia tidak menjadi komplikasi yang berlebihan. Itu terbukti sekali sama ponakan saya. Oke, seperti itu. Jadi fungsinya sebenarnya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu berbeda dengan ini ya. Iya, jadi kalau misalnya memang alergi itu ya lebih baik tidak semua anak itu misalnya kayak saya bilang simpelnya ya, telur ya, saya anggap simpel saja seperti itu. Karena saya punya balita ya, hitungannya masih batita, bawah 3 tahun ya, karena umurnya masih 10 bulan. Kebanyakan ketika anak itu diberi telur itu sekitar umur dulu setahun baru dikasih, itu terlambat ya. Semakin kesini itu semakin dini, lebih baik diperkenalkan telur. 8 bulan itu sudah bisa, tapi kuningnya saja. Karena memang beberapa anak bukan terus dia alergi telur terus-terusan, tidak, karena memang imunitasnya beda-beda. Itu memang harus dicoba Pak. Jadi memang pertama kuningnya dulu, kalau tidak ada keluhan mungkin nanti sekitar berapa bulan coba dikasih putihnya sedikit, misalnya seperti itu. Anak saya alhamdulillah 10 bulan saya kasih telur
sudah full. Karena memang saya coba pertama dia tidak alergi untuk kuningnya, tapi anak saya alergi pepaya. Jadi beda-beda tiap anak. Mungkin pepaya itu sebagai istilahnya pencahar ya, tapi di anak saya nggak berlaku. Samalah sembelit anak saya. Jadi memang makanan-makanan itu memang harus dicoba. Ketika memang itu nanti ketika dia alergi jangan dicoba saat itu, mungkin nanti berapa bulan atau misalnya itu. Tapi kalau misalnya sudah sampai di atas 5 tahun dia masih alergi, berarti dia alergi dengan, dan itu tidak bisa dicegah dengan vaksin apapun, ya dicegahnya hanya dengan menghindari makanan itu. Seperti itu. Ya paling kalau misalnya itu ya daya tahan tubuhnya. Misalnya ya tadi saya bilang mungkin kalau misalnya itu ditambah suplemen atau makan makanan yang antioksidannya tinggi, kayak kalau dari makanan biasa kan ada brokoli segala macam. Nah seperti itu. Jadi memang tidak ada vaksin tertentu untuk makanan, itu tidak ada. Ya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, mungkin nanti untuk mau ada yang konsultasi permasalahan lain, silahkan hubungi nomor saya atau BBM saya, atau bisa datang ke sini setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu dari pukul 10 sampai pukul 1. Ya, monggo terserah mau konsultasi apa saja atau mau membawa pasien yang punya keluhan ke saya juga monggo. Nanti juga ada pemeriksaan, mungkin bisa sama Mas Bahar, itu juga ada. Silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sharing tadi kita bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Bahar. Terima kasih kepada Ibu Rahma Yolanda yang telah menyampaikan materi tentang imunisasi ya, sampai sedetail mungkin ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa berguna dan barokah kepada kita semuanya. Jelas semuanya Ibu Bapak ya, tentang imunisasi seperti apa ya. Jelas ya manfaatnya seperti apa, sehingga dengan informasi ini mudah-mudahan kita lebih bisa memberikan, bisa yakin bahwa imunisasi yang diprogramkan oleh pemerintah itu bagus untuk anak-anak atau keturunan kita semuanya ya, Bapak semuanya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir, baik yang ada di sini, audiennya ada di sini maupun yang ada di luar sini yang nonton acara ini. Mudah-mudahan bisa berguna ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya bila ada kekurangan dan Ibu Rahma ya. Sebelumnya, sebelum saya tutup, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi.